Aku dari dulu tuh memang pengen ke Eropa gitu kan, entah buat studi atau buat kerja di sana karena kesempatan dan lowongannya tuh lebih luas gitu kan, lebih banyak macam-macam. Kira aku milih buat au pair aja sih dibandingin langsung Ausbildung supaya nggak kaget juga. Kan kadang-kadang ada orang yang langsung ke sana gitu tapi ternyata kaget. Sedangkan kalau au pair itu kan supaya kita tuh bisa belajar tentang lingkungan di sana, kulturnya gimana, tradisinya gitu. Coba lebih cari-cari lagi di internet, dapat lihat di IAIJ. Ternyata di IAIJ itu ada banyak banget program, nggak cuma Ausbildung. Jadi ada yang kayak au pair, ada FSJ, BFD, ada yang studi juga, pokoknya banyak banget. Aku dengar nih Kak Natasha, sebelum akhirnya au pair Austria, kakak itu sebenarnya Kak au pair Belgia dulu nggak sih? Iya betul. Oke, itu jadi gimana sih ceritanya kalau bisa jadi ke au pair Austria? Mungkin karena aku sebelumnya kan udah searching banyak tentang IAIJ di YouTube, di Instagram juga, dan dari website juga aku baca-baca. Dan aku lihat kalau wah emang bener banyak banget yang beneran berangkat. Biarpun waktu itu kan ke Jerman. Cuma aku mikir apa bedanya gitu. Maksudnya kalau misalnya ke Jerman aja bisa banyak banget yang berangkat, pasti mereka kan bakal berusaha yang terbaik untuk berangkatin juga apapun itu programnya gitu. Kembali lagi ke segmen IAIJ antar peserta. Nah, di segmen ini, di hari ini nih, kita akan mengantarkan salah satu peserta au pair lagi nih. Tapi au pairnya bukan au pair ke Jerman. Nah, kira-kira ini au pairnya kemana ya? Kita langsung aja kenalan sama peserta IAIJ. Boleh kenalan dulu, Kak? Ya, halo, nama aku Natasha. Aku ikut program au pair ke Austria dan aku join IAIJ tahun Oktober 2021. Oke, jadi akhirnya nih kita udah ada goals lagi au pair yang ke Austria. Oke deh kalau gitu. Kalau kakak asalnya dari mana nih, Kak? Aku di Jakarta, lahir dan besar di sini. Lahir dan besar di sini. Berarti udah pernah ke luar negeri gitu belum, Kak? Paling yang deket-deket sih yang kayak sama Asia doang. Kalau kayak Eropa yang jauh-jauh sih belum pernah sama sekali. Oh gitu. Waktu itu ngapain tuh, Kak? Liburan kah atau? Iya, paling liburan bentar kayak cuma ke Singapura atau ke Bali gitu misalnya. Gitu doang sih. Oh, oke deh. Nah, Kak kalau boleh tahu sebelum ke IAIJ ini kakak apa sih kegiatannya? Sebelum IAIJ aku kuliah sampai akhirnya lulus tahun Februari 2021 gitu. Setelah itu baru deh aku mulai cari-cari program supaya bisa ke Eropa gitu. Oke. Kalau tahu IAIJ-nya ini dari kapan nih, Kak? Awalnya itu aku taunya itu kan ada yang namanya program Ausbildung ke Jerman untuk kerja di sana. Karena aku tertarik buat ikut yang keperawatan sebenarnya awalnya. Ya, terus habis searching ternyata kan bahasanya harus tinggi tuh, harus B2. Sedangkan aku waktu itu belum mulai. Nah, akhirnya coba lebih cari-cari lagi di internet, dapet lihat IAIJ gitu. Nah, habis itu ternyata di IAIJ itu ada banyak banget program, nggak cuma Ausbildung. Jadi ada yang kayak au pair, ada FSJ, BFD, ada yang studi juga, pokoknya banyak banget. Sampai akhirnya aku tahu yang namanya au pair gitu untuk bisa pergi ke Eropa gitu. Dan aku tertarik. Akhirnya konsul. Oke deh. Terus kakak baru konsul kapan nih, Kak? Aku konsul kalau nggak salah berarti sekitar Agustus 2021 sama dari IAIJ-nya gitu. Oh, konsul Agustus, terus kakak masuk di IAIJ-nya di bulan Oktober. November kalau nggak salah itu pengumuman, aku keterima seleksi. Terus akhirnya Oktober itu baru masukin profile buat au pair gitu.
Oke, tadi kan nggak jadi ikut Ausbildung ya Kak, jadinya ikut au pair. Salah satunya adalah karena kendala di bahasanya, kata Kakak belum mulai dulu Belum ya. mulai. Terus selain dari kendala bahasa nih, menurut Kakak, kalau dari Kakak sendiri, kenapa milih au pair? Milih au pair karena menurut aku yang pertama itu kan aku suka sama anak-anak dan au pair tuh ternyata kan bisa kerja bareng anak-anak gitu kan, jadi aku tertarik. Terus apa ya setelah itu? Oh, bahasanya pun waktu itu cuma sampai A1 atau enggak A2. Iya, Sehingga kan lebih gampang buat Iya. aku belajarnya. Ya kan? Terus iya akhirnya aku milih buat au pair aja sih dibandingin langsung Ausbildung supaya nggak kaget juga. Kan kadang-kadang ada orang yang bener. langsung ke sana gitu tapi ternyata kaget. Sedangkan kalau au pair itu kan supaya jadi jembatan gitu, supaya kita tuh bisa belajar tentang lingkungan di sana, kulturnya gimana, tradisinya gitu. Iya, biar nggak mengurangi culture shock gitu Betul. lah Kak, gitu kan. Oke. Nah, kan Kakak ini kan bisa dibilang pendidikannya udah cukup tinggi ya, udah jenjang S1. Nah, biasanya kalau orang-orang S1 itu ya lulus kalau nggak lanjutin kuliah ke S2 atau nggak kerja nih Kak. Tapi Kakak malah ikut au pair dulu gitu. Kalau misalkan dari orang tua, apakah ada ini Kak, kayak ada apa ya, kayak tidak setuju atau gimana gitu Kak? Tanggapannya apa dari orang tua? Lebih kayak ke mastiin ke aku sih kayak oh kamu benar mau maksudnya nggak mau lanjut kerja di sini aja kan udah lulus nih udah dapet ijazah segala, tapi karena aku bilang ke mereka aku dari dulu tuh memang pengen ke Eropa gitu kan, buat entah buat studi atau buat kerja di sana karena kesempatan dan lowongannya tuh lebih luas gitu kan, lebih banyak macam-macam. Nah, akhirnya aku jelasin ke mereka dan untungnya mereka support sih gitu. Oh, jadi kalau misalkan dari izin orang tua mereka nggak ada kendala ya, jadi lebih ke kakaknya gitu kan? Ya. Oke deh. Nah, aku dengar nih Kak Natasha sebelum akhirnya ke au pair Austria, kakak itu sebenarnya ke au pair Belgia dulu nggak sih? Iya betul. Oke, itu jadi gimana sih ceritanya kalau bisa jadi ke au pair Austria? Awalnya itu pas aku konsul, telepon sama apa namanya, sama admission bukan ya? Apa sih? Konsultan betul ya, sama konsultannya. Itu kan aku dijelasin ada programnya apa aja, dan waktu itu dibilang ada yang program au pair ke Belgia. Karena waktu itu aku belum punya sertifikat, dibilang kalau di Belgia itu nggak butuh sertifikat Jerman, cukup bahasa Inggris. Tapi nanti setelah di Belgia bisa ambil kursus bahasa Jerman. Karena di sana kan 3 bahasa kan, ada apa namanya Belanda, French, sama Jerman. Terus aku, oh ya udah boleh juga nih gitu, biar cepat mungkin kan mikirnya. Jadi mikirnya ke sana, terus nanti di sana baru belajar bahasa Jerman gitu. Oke deh. Tapi kan Kak, program au pair Belgia sama au pair Austria itu kan termasuk program yang baru saat itu ya Kak. Dalam artinya notabene belum ada yang berangkat gitu kan. Sedangkan kalau Jerman alumninya udah banyak nih. Nah, kenapa Kakak tetap percaya untuk memilih au pair Belgia ataupun Austria saat itu? Mungkin karena aku sebelumnya kan udah searching banyak tentang YIJ di YouTube, di Instagram juga, dan dari website juga aku baca-baca. Dan aku lihat kalau wah emang bener banyak banget yang beneran berangkat. Biarpun waktu itu kan ke Jerman. Cuma aku mikir apa bedanya gitu, maksudnya kalau misalnya ke Jerman aja bisa banyak banget yang berangkat, pasti mereka kan bakal berusaha yang terbaik untuk berangkatin juga apapun itu programnya. Gitu. Jadi aku ya udah tetap maksudnya untuk mau coba program au pair Belgia. Gitu. Oh, gitu, tetap teguh gitu. Oke deh. Nah, terus kan au pair Belgia sama Austria ini kan mungkin termasuk baru juga ya Kak daripada yang Jerman. Mungkin bisa diceritain sedikit nggak Kak prosesnya gimana gitu? Kalau prosesnya sih kayaknya harusnya sama sih, kita kayak masukin profile, perkenalan diri, terus bikin semacam kayak surat buat nanti calon GF-nya gitu. Dan setelah itu baru nanti kan profil kita akan dikenalkan oleh agen dari sana gitu, supaya nanti dikenalkan ke family-family yang tertarik sama kita. Oke deh. Nah kan awalnya itu ke Belgia dulu kan Kak. Itu boleh diceritain nggak sih Kak waktu di Belgia tuh prosesnya kayak gimana? Terus mungkin udah
wawancara atau interview gitu sama guest family-nya ada berapa aja gitu Kak? Oke. Waktu ke Belgia itu aku masukin profile ke agen sana itu bulan Oktober 2021. Nah setelah itu tuh aku nunggu selama 4 bulanan lebih dan itu tuh kayak nggak ada tawaran. Wow. Gitu. Iya, dan itu aku sempet ngedown kan, kayak perasaan aku tulis profilnya juga udah semaksimal mungkin gitu segala macem kok, tapi kayak nggak ada tawaran sama sekali. Sampai akhirnya ada tawaran family di bulan Maret awal kalau nggak salah. Februari awal ada family. Terus aku bilang, oh ya udah boleh nih, aku tertarik sama mereka gitu kan, karena aku juga udah baca profilnya. Udah, ternyata pas aku bilang tertarik sama mereka, aku nggak direspon, jadi aku di ghosting sampai 3 bulan 4 bulan tuh nggak direspon sama sekali sama mereka gitu. Jadi oke, tunggu Kak. Jadi kalau nunggu 4 bulan untuk dapet tawaran, sudah akhirnya dapet tawaran ya Kak, di ghosting lagi sekitar 3 sampai 4 bulan lagi. Iya betul. Dan abis itu nggak lama setelah dapat tawaran dari mereka itu, yang tapi ternyata di ghosting, itu Februari akhir aku dapat lagi tawaran sama satu family. Nah untuk family ini itu udah sempet sampai wawancara 2 kali. Karena aku juga mikirnya cocok sama mereka dan mereka juga bilangnya cocok sama aku gitu kan. Kayaknya udah klop nih gitu kan dari ngomong-ngomong segala. Tapi kendalanya kalau untuk mereka hanya ada kursus bahasanya tuh yang Prancis sama Belanda, nggak ada yang Jerman. Gitu. Jadi aku sempet nego kayak, oh bisa nggak kalau misalnya di daerah situ ada yang kursus Jerman gitu kan misalnya. Terus mereka bilang, oh ya udah nanti kita coba cari, nggak apa-apa kalau misalnya emang ada. Nah tapi ternyata setelah keputusan mereka gitu, mereka nggak ambil aku. Oh gitu. Jadi ya udah gagal match lagi. Sedih ya. Sedih. Oke, nggak diambil lagi akhirnya, ditolak kayak istilahnya gitu. Betul. Oke, setelah itu gimana nih Kak perjalanan mencari GF-nya? Setelah itu aku udah mulai kayak ngedown kan, sebenarnya kayak rada-rada pesimis lah, aduh bisa nggak nih berangkat gitu kan. Nah habis itu tapi dari YIJ waktu itu aku sama Mbak Rinda pasti ya, sama Mbak Rinda sempat dikasih tahu kalau ada peserta dari YIJ juga yang bakal au pair ke Austria. Iya benar. Ada itu Mbak Amel kan. Terus waktu itu dia bilang, nanti kenapa sih mau nggak kalau misalnya memang dapat family, kita coba cari yang di Austria sini gitu. Terus aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa, boleh, aku kesempatan apapun aku ambil gitu kan. Gitu. Jadi setelah itu ya udah bikin profile, dapat tuh akhirnya sama satu GF. Aku udah senang kan, karena itu cepat tuh, cuma kayak seminggu 2 minggu udah dapat GF. Oh gitu. Wow. Betul. Lumayan cepet ya daripada yang Belgia. Ya tapi pas sudah dapat GF, aku kan kontak mereka kan untuk interview, tanya-tanya mereka. Nah pas aku baru kontak mereka langsung bilang, oh maaf kita nggak bisa ambil kamu gitu. Kenapa? Terus aku langsung, hah kenapa? Interview aja belum kok udah ditolak gitu. Ternyata katanya SIM-nya aku itu bermasalah, jadi SIM internasional Indo nggak bisa dipakai di Austria gitu kata mereka. Sedangkan mereka butuh au pair yang bisa antar jemput anaknya gitu. Terus ya udah aku nggak bisa maksa karena kan udah masalah SIM gitu kan, udah susah. Ya udah deh. Akhirnya skip tuh mereka. Terus aku udah lebih makin down lagi. Jelas sih, apalagi udah dari itu. Ya, tapi untungnya sekitar 4 hari setelah mereka tolak aku, mereka hubungin aku lagi. Mereka bilang, oh kalau mereka itu udah tanya-tanya ke sekolah mengemudi di sana, kalau SIM internasional aku itu kayak bisa di convert gitu ke SIM sana. Jadi aku nggak perlu tes tertulis, langsung aja cuma tes nyetir sekitar 3-4 kali, terus ujian nyetir sekali, terus udah langsung bisa nyetir gitu. Akhirnya match lah sama mereka setelah banyak banget, setengah tahun kali ya ada. Iya, berarti ini dong dapet tawaran pertama kali di Austria, habis itu udah interview segala macam, terus pertawaran ini yang pertama kali terus langsung match gitu ya? Betul. Oke deh.
Oke, nah Kak, tadi kan aku dengar juga kayak kakak sempat nunggu kayak 4 bulan untuk dapetin di Belgia, habis itu kakak harus nunggu lagi karena di ghosting. Oke deh, itu kan pasti nggak mudah banget ya untuk orang-orang tuh menunggu gitu kan. Kalau dari kakak sendiri tuh gimana sih biar kakak kayak, aku dengar sih kayak kakak tuh tenang gitu ngadepinnya gitu. Kayak kalau nggak tenang nggak mungkin sampai sini juga kan, gitu. Jadi gimana sih Kak caranya biar kayak gitu? Karena dari yang pertama kan aku sendiri juga nggak mau langsung, maksudnya aku tetap mau berusaha gitu kan, selama masih ada kesempatan dan masih ada waktu, ya aku bakal terus berusaha. Terus yang lebih penting lagi itu karena dari ya IG-nya tuh juga tetap kayak yakinin aku, kayak tetap mereka tuh giat banget buat ngusahain gimana caranya aku bisa au pair sampai ganti program gitu, ya kan. Jadi lihat kayak usaha mereka, aku juga ya udah deh, ayo semangat Akhirnya gitu. semangat juga ya. Sembari kayak gitu, betul. Oke deh. Kan kalau misalkan untuk au pair Austria itu kan ada sertifikat bahasa ya Kak, sertifikat bahasa Jerman yaitu A1. Kalau di Belgia kan nggak ada ya Kak. Berarti itu kakak belajar sendiri atau gimana Kak untuk dapetin sertifikatnya? Iya, itu aku belajar sendiri. Jadi dari Belgia itu buat ke Austria, sembari nunggu itu aku belajar bahasa Jerman. Dan akhirnya di bulan April itu aku ambil sertifikat di Goethe-nya. Oh gitu. Karena untuk ke Austria kan ngurus visa segala juga butuh sertifikat Goethe minimal A1 gitu baru boleh gitu. Tadinya kalau misalnya memang di Austria pun nggak match, itu aku bakal pindah ke program Jerman. Oh gitu. Pindah-pindah terus. Udah ada plan B-nya gitu ya, tetap pokoknya mau berangkat ke Eropa. Betul. Gitu. Oke, dan berarti itu kakak belajar bahasa Jermannya karena mau diproses ke Austria? Oke deh. Nah, kakak kenapa memutuskan untuk sama GS Family yang sekarang nih Kak? Karena GS Family yang sekarang itu apa ya, proaktif banget. Jadi nggak cuma aku yang kayak nanya-nanya mereka, tapi mereka juga nanya ke aku gitu. Mereka kayak nanyain kabar, terus kalau ada hal yang aku bingung, mereka cariin infonya. Contohnya kayak tentang masalah SIM, itu mereka tuh sampai kayak nanya-nanya ke sekolah-sekolah nyetir di situ. Terus sampai mereka juga cari-cari info di Facebook kayak gitu tentang au pair. Jadi aku merasa enak sih karena mereka juga jujur apa yang mereka mau dari aku gitu. Dan aku juga bisa kasih feedback atau apa yang aku mau. Oke, komunikasinya dua arah gitu kan. Oke deh. Nah Kak, menurut kakak di proses semua proses ini untuk au pair itu di mana sih yang menurut kakak paling berat gitu prosesnya? Nunggunya sih. Nunggunya ya? Nunggu kabar yang nggak pasti gitu. Dan sampai hampir total berarti setengah tahun ada gitu. Iya, itu buat nunggunya ya yang lama gitu. Iya, sama urusin dokumen kayak visa gitu lumayan capek sih bolak-balik. Emang kalau visanya ada trouble juga Kak waktu itu? Bukan visa tapi di izin tinggal Mas. Iya, kalau misalkan di Austria itu nanti di sana ngurus resident permit lagi ya Kak? Sama visa B ya? Visa J, iya jadi dia harus 2 kali izin apply gitu. Oh gitu. Jadi lumayan ribet dan kalau izin tinggalnya itu bisa lama, bisa 1 bulan. Tapi ada juga katanya orang yang sampai 3 bulan. Itu tergantung rajin-rajinnya kita nanya sih. Dari GF, dari kita juga harus sering nanya, jangan diam aja gitu. Oh gitu, berarti itu nanti diurusnya di sana lah ya kan? Oke deh. Nah, kalau gitu kakak punya tips nggak untuk wawancara sama GS Family gitu? Gimana sih biar kita tuh bisa menarik perhatian GS Family juga, biar milih kita gitu? Yang pasti ya be yourself sih, maksudnya jangan, kalau misalnya memang itu bukan kalian, jangan dibikin-bikin gitu. Kalau misalnya memang kalian merasa kurang cocok nih atau ada yang nggak serak, ya lebih baik maksudnya jangan dipaksain gitu. Karena ya kita kan semua maunya family yang nanti match sama kita itu yang terbaik buat kita. Bener-bener. Paling kayak gitu aja sih. Oke. Kalau gitu kakak rencana setelah au pair apa nih Kak? Mau nyari
semacam Ausbildung juga sih. Kalau di Austria juga kalau nggak salah sih ada kayak Oh gitu. Bisa juga. Aku baru tahu. Insight baru. Oke deh. Berarti mau habis itu mau Ausbildung, mau kerja gitu. Iya. Kira-kira milih jurusan apa nih Kak? Bidang apa? Tergantung bahasanya sih ya. Kalau misalnya nanti B1 mungkin aku mau yang kayak perhotelan kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang bisa B2, aku pengen yang lega sih, yang nursing. Oh nursing. Kakak apa S1-nya juga di bidang ini kesehatan nggak? Belum sih. Oh ya, oke. Tapi ada ini ya interest ke sana gitu ya Kak. Oke deh. Terus nih misalkan udah sampai Austria nih. Oh ya Kakak di mana au pairnya? Di nama kotanya sih Klosterneuburg. Tapi itu dekat Vienna, jadi suburban. 30 menit doang dari Vienna. 30 menit. Oke, setelah Kakak nyampe di Austria nih, kira-kira ada tempat yang pengen Kakak tuh kunjungin nggak? Yang pasti sih di Vienna-nya dulu sih, keliling-keliling. Itu kan apa sih namanya, ibu kota kan? Ibu kotanya Austria kan? Iya, terus pengen ke Innsbruck, Salzburg gitu, yang jauh-jauh. Terus nanti ke French, ke Paris, Eiffel gitu kan. Asik banget. Oke deh kalau gitu. Nah Kak, aku mau ini dong nitip pesan buat teman-teman yang pengen ikut au pair dan mungkin mereka pengen ikut ke Belgia atau Austria bahkan tapi masih ragu gitu. Boleh titip pesan buat mereka nggak Kak? Yang penting sih harus tetap semangat, ya apalagi kalau belajar Jerman mungkin kan capek, penat gitu kan, tapi nggak apa-apa, itu kita jalanin aja. Terus pantang nyerah, sama kalau misalnya memang belum dapat sama GF, belum dapat GF itu jangan kecil hati gitu, karena dari EIJ pun pasti juga bakal berusaha yang terbaik supaya kalian tuh bisa pergi gitu. Oh iya bener banget ya Kak Nieje. Semisalkan nih nanti Kak Nieje mungkin di Jerman kan belajar bahasa Jerman itu mungkin cukup ada yang menganggap cukup berat. Nah kalau misalkan kalian gagal itu YIJ nggak mungkin bakal ngelepas kalian gitu aja. Kita juga ada kelas pengulangan dan itu free buat kalian. Dan misalkan kalau kayak kasusnya Kak Natasha itu di Belgia nggak bisa, itu pasti akan dicarikan solusi. Misalkan ke Austria, nanti kalau misalkan ke Austria juga mungkin ada kendala, kalian juga bisa akan diarahin ke au pair yang Jerman. Jadi YIJ nggak mungkin ngelepas kalian gitu aja kalau kalian udah masuk gitu ya. Jadi jangan khawatir guys. Oke deh. Nah terakhir nih Kak, Kakak punya quotes nggak nih buat kawan YIJ? Quotes hidup yang Kakak pegang gitu, yang bikin Kakak semangat, gimana gitu? Apa ya? Nothing impossible. Iya bener sih, nothing impossible. Ya be yourself sama never give up, itu benar. Oh, never give up. Oke deh kalau gitu Kak. Karena ini udah jam segini juga, Kakak juga masih mau sama keluarga, masih mau makan-makan juga kan. Kalau gitu, makasih banget ya Kak Natasha udah bagi-bagi cerita sama kawan YIJ yang lain dan udah memberikan Kakak waktu untuk kita untuk interview sama Kakak. Oke, kalau gitu mungkin semoga kita bisa bertemu di segmen selanjutnya. Oke, makasih Kak Natasha. Oke, bye-bye.